Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Coba bayangkan ini. Murid-murid Yesus sedang berada di perahu. Mereka baru saja berangkat, lalu sadar, waduh, kita lupa bawa roti. Hanya tinggal satu saja. Langsung ributlah mereka. Makan apa kita nanti? Lucu sekali bukan? Padahal di tengah perahu itu ada Yesus. Yesus yang baru saja memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus yang sama, yang baru saja memberi makan 4.000 orang hanya dengan 7 roti saja. Tapi sekarang mereka, para murid tetap cemas. Yesus pun menatap mereka dan bertanya, masihkah kamu belum mengerti? Saudara, pertanyaan ini bukan karena murid-murid bodoh, tapi karena hati mereka belum sungguh-sungguh bertobat. Mereka sudah melihat mukjizat dengan mata sendiri, namun tetap ragu. Mereka sudah merasakan penyertaan Tuhan, tapi masih cemas. Dan saya percaya, pertanyaan yang sama juga Yesus tujukan untuk kita hari ini. Karena itu, firman Tuhan kali ini saya berjudul, Masihkah Kamu Belum Mengerti? Saudara-saudara, ada 3 pelajaran penting yang kita bisa tangkap dari kisah ini. Yang pertama adalah jangan khawatir karena Yesus hadir. Markus 8 ayat 14 sampai 16 berkata, kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Saudara-saudara, murid-murid hanya fokus pada kekurangan roti, bukan pada kehadiran sang roti kehidupan. Mereka melihat masalah, bukan sang pemberi. Bukankah kita pun sering begitu? Kita khawatir soal uang, soal kesehatan, soal masa depan. Padahal Kristus hadir bersama kita. Dan kalau Kristus hadir, di situ ada cukup. Dalam Markus 8 ayat 22-24, Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida. Setelah tahap pertama, orang buta itu berkata, aku melihat orang, namun tampak seperti pohon berjalan-jalan. Masih kabur. Begitu juga murid-murid. Mereka melihat Yesus, tapi tidak melihat bahwa dia cukup. Mereka mempunyai penglihatan rohani yang kabur. Namun saat Yesus meletakkan tangannya lagi, penglihatannya dipulihkan. Dan saudara, begitu juga kita. Saat kita membiarkan Yesus menyentuh hidup kita, kekhawatiran pun akan berganti dengan iman. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, yang tidak kalah penting yaitu jangan lupa karena iman dibangun dari ingatan. Markus 8 ayat 17 dan 18 mencatat demikian. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu mengerti dan menangkap? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat? Yesus sengaja mengingatkan mereka, 5 roti untuk 5.000 orang. Berapa bakul sisa? Jawab mereka, 12. 7 roti untuk 4.000 orang. Berapa bakul sisa? Jawab murid, 7. Allah tidak hanya cukup, tetapi berkelimpahan.
Saudara-saudara, iman yang sejati dibangun bukan dari perasaan sesaat, tetapi dari ingatan akan karya Tuhan di masa lalu. Masalahnya kita sering lupa saat kita menghadapi tantangan, kita panik seolah-olah Tuhan belum pernah menolong, padahal dulu Dia sudah menyelamatkan kita. Dalam Markus 8 ayat 25, setelah Yesus menyentuh untuk kedua kalinya, orang buta itu melihat dengan jelas. Begitu juga saat kita mengingat karya Tuhan, penglihatan rohani kita menjadi jelas. Kita melihat Yesus bukan sekadar seorang guru, tapi Tuhan yang setia dan cukup. Dan saudara-saudara, yang ketiga dan terakhir yang tidak kalah penting yaitu jangan keras hati. Karena hati yang bertobat melihat dengan iman. Markus 8 ayat 20 menutup dengan pertanyaan Yesus. Masihkah kamu belum mengerti? Saudara-saudara, masalah murid-murid bukan tentang roti. Masalah mereka adalah hati yang keras. Mereka melihat, tapi tidak melihat dengan iman. Mereka mendengar, tapi tidak mendengar dengan hati. Namun kabar baiknya, saudara, Yesus tidak menyerah pada mereka. Seperti orang buta di Markus 26, 8 ayat 26. Setelah disembuhkan, ia dikirim pulang. Penglihatannya sempurna, siap menjalani hidup baru. Demikian juga kita. Saat hati kita dilembutkan, iman kita dipulihkan, kita dikirim Tuhan untuk melayani dengan keyakinan. Yesus cukup. Saudara, hari ini Yesus bertanya lagi, masihkah kamu belum mengerti? Pertanyaan itu bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyembuhkan kebutaan rohani kita. Saat kamu khawatir, ingat, Kristus hadir di perahumu. Saat kamu lupa, ingat, Allah selalu setia dari dulu sampai sekarang. Dan saat hatimu keras, ingat, Yesus ingin menyentuhmu lagi. Mari kita jawab dengan doa yang sederhana. Tuhan, aku percaya. Tolonglah ketidakpercayaanku ini. Dan seperti orang buta di Betsaida yang akhirnya dikirim pulang, kita pun setelah dipulihkan, dipanggil untuk melayani dengan iman yang teguh. Bahwa Yesus cukup kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.